beliaunya sangat membidangi terkait dengan studi masyarakat adat, juga kaitannya dengan, sosiologi pedesaan, gitu ya. Tentunya dengan segudang pengalaman ini, maka, kita akan dengarkan ya, pengalaman beliau ya dari materi yang akan disampaikan terkait dan penerapan teknik-teknik partisipatoris. Baik, kepada Pak Eko Cahyono, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Hana, senang ketemu lagi. Mbak Tita, Mas Cepi, dan teman-teman BEMA, maaf gak saya sebut satu persatu, dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Silakan Mas. Ya, saya full screen ya. Ya, apakah sudah terlihat Mas Cepi, Mbak Ana, dan teman-teman semua? Sudah oke, Mas. Sudah tampak? Ya, baik, teman-teman semuanya yang saya hormatin, izinkan saya berbagi pengalaman dari apa yang saya ketahui dan saya pernah lakukan. Dan senang sekali Mbak Tita, Mbak Ana mengundang saya untuk ikut berbagi pengetahuan ini. Tentu saja ini adalah salah satu sudut pandang dari saya pribadi dengan berbasis pengalaman, sedikit pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, yang tentu nanti kita bisa diskusikan jika ada hal yang mungkin perlu diluruskan, dikoreksi, karena belum tentu ini satu kebenaran yang sepenuhnya, tapi ini baru pada pandangan saya pribadi. Ya, materi kita yang akan kita diskusikan hari ini adalah teknik-teknik partisipatoris atau teknik partisipatif untuk masyarakat adat. Nah, ini yang biasanya di FEMA ini hanya teknik-teknik partisipatoris saja ya, Mbak. Tapi kita tambahkan ini untuk masyarakat adat. Baik, mungkin kita mulai dengan definisi yang disebut dengan partisipatif. Nanti ada pengembangannya di partisipatoris. Ini penting untuk memberi pondasi agar kita sama-sama mengerti apa itu definisi partisipatif. Tentu saja Mbak Ana dan rekan-rekan yang lain sudah terbiasa ini, tapi teman-teman muda yang menjadi peserta di sini penting untuk kita dasarkan pengertian yang sama. Minimal misalnya akar kata dalam bahasa Inggrisnya ini adalah participate yang artinya mengikutsertakan atau ikut ambil bagian. Sehingga partisipasi itu adalah bentuk tanggapan atau respon rangsangan yang diberikan dalam hal ini untuk menanggapi suatu manfaat dan untuk mendapatkan harapan tertentu atau diharapkan terhadap sesuatu. Partisipasi juga bermakna turut sertanya seseorang baik langsung, emosional, atau memberikan sumbangan-sumbangan baik pemikiran, gagasan mengenai persoalan tertentu secara pribadi maupun kelompok sebagai bagian dari tanggung jawab dia secara sosial dalam komunitas maupun dalam satu masyarakat. Partisipasi juga sering diartikan sebagai bentuk khusus dari interaksi komunikasi. Yang menariknya adalah kata kuncinya partisipasi itu ada hubungannya dengan kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Ya ini yang eh, menarik. Jadi partisipasi bukan hanya ikut serta, tetapi di dalamnya ada dimensi tanggung jawab dan kewenangan. Dengan begitu kira-kira secara singkat kesimpulannya adalah partisipasi itu adalah wujud dari peran suatu masyarakat, seseorang atau komunitas dalam aktivitas berupa perencanaan, pelaksanaan untuk tujuan pembangunan masyarakat. Nah, ini yang kira-kira menjadi pondasi atau dasar pengertian apa itu partisipasi. Nah, ini yang kata kuncinya tadi ada ikut serta, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab. Itu kira-kira, teman-teman. Nah, agar lebih jauh kita mendapatkan pengertian itu, mari kita lanjut ke soal apa itu prinsip-prinsip dalam partisipatif. Nah, em, jika diletakkan partisipatif itu dalam desain perencanaan kebijakan, itu kita akan menemukan prinsip-prinsip ini yang tidak boleh tidak, yakni prinsip kesetaraan. Ketika kita mengatakan partisipatif itu maka di pikiran kita masyarakat itu bukan objek, tetapi subjek pelaku perubahan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah
keterlibatan. Jadi keikutsertaan itu prinsip yang kalau ngomong partisipatif tidak setara itu bukan partisipatif. Kalau yang kedua keterlibatan penuh dan bermakna ini istilah istilah menarik dari teman-teman HAM, Komnas HAM. Kebetulan kami sekarang bekerja sebagai tim agraria di Komnas HAM. Kami mendasarkan soal keterlibatan penuh dan bermakna ini. Kenapa? Jika satu peraturan, satu kebijakan dibuat di satu wilayah tanpa melibatkan masyarakat secara penuh dan bermakna, jadinya keterlibatannya hanya prosedural, permukaan saja. Padahal akibat dari kebijakan itu bisa diterima semua pihak. Misalnya, kalau membangun trotoar di jalan raya di sekitar kota kita, lalu nggak melibatkan masyarakat difabel misalnya, atau yang rentan, maka nggak akan tersedia di situ jalan-jalan yang memang peruntuknya untuk kelompok difabel itu. Nah, sehingga melibatkan mereka secara penuh dan punya makna itu membuat desain perencanaan itu melibatkan mereka semua. Nanti juga kalau mau membangun satu wilayah, di situ ada masyarakat adat, tidak hanya dilibatkan prosedural saja, tetapi juga dilibatkan secara penuh dan bermakna dari desain sampai akhir. Sebab kalau mereka nggak dilibatkan, mereka padahal akan mendapatkan resiko dari perubahan itu. Nah, misalnya yang kasus lagi hangat adalah pembangunan ibu kota baru. Di sana eh, ada suku Balik yang menjadi suku lokal di sana. Sayangnya hingga sekarang mereka jarang dilibatkan secara penuh dan bermakna. Hanya diikutsertakan hanya pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan mereka secara penuh tadi. Lalu yang ketiga, ketika ngomong partisipatif itu prinsipnya adalah keterwakilan atau representasi sosial. Ini penting banget. Ketika ngomong partisipatif harus memastikan semua keterwakilan masyarakat itu ada atau hadir di sana. Tidak hanya hadir, nanti ada penuh dan bermakna itu. Ini penting nanti kalau kita ngomong masyarakat adat, nanti saya akan jelaskan. Hati-hati betul kalau ngomong mau mengundang masyarakat adat agar mewakili komunitasnya. Kadang-kadang sama julukannya, misalnya di Papua ada namanya ketua adat itu Ondo Afi. Ternyata Ondo Afi itu hanya berlaku di Papua sekitar Sentani, Danau Sentani di Jayapura. Nanti untuk Merauke nggak berlaku lagi, di sana namanya Ondo Volo. Nanti di Papua bagian atas namanya orang kuat atau the strong man. Nah ini nanti kita jelaskan eh, kalau kita ngomong mengundang keterwakilan masyarakat adat itu mesti hati-hati karena semua mengaku nanti ketua adat, padahal ketua adat itu berbeda-beda. Lalu yang keempat prinsipnya adalah kepedulian. Nah, ketika ngomong partisipatif, kita mesti ada rasa peduli dalam makna kepedulian nyata, sehingga ketika kita melakukan satu teknik-teknik partisipatoris dan partisipatif itu sebenarnya landasannya ada kepedulian. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan bersama. Karena ketika ngomong teknik partisipatif itu juga ada dimensi untuk melakukan perubahan bersama. Nah, yang paling mendasar lagi adalah yang terakhir, yakni empati, bukan hanya simpati. Kalau simpati kita hanya menyampaikan, ya saya ikut bersimpati, ikut merasa seperti untuk merasa, ikut bersedih, ikut prihatin, ikut sedih dan marah misalnya gitu. Itu baru simpati. Kalau empati itu adalah menempatkan diri kita di dalam kondisi orang yang sedang kita perhatikan, kita pedulikan itu. Kalau kasusnya dalam masyarakat adat, maka nanti kita belajar empati. Bayangkan kalau kita di posisi masyarakat adat itu, kayak apa misalnya. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau dirangkum, jika meminjam nanti ini istilahnya Prof. Sayugyo, salah satu guru kami, guru kita bersama di sosiologi pedesaan, juga di VMA ini adalah belajar bersama, bertindak setara. Nah, ini kira-kira rangkuman kalau kita eh, melakukan prinsip-prinsip teknik partisipatif itu. Belajar itu artinya apa? Kerendahan hati. Sehingga pas ke masyarakat kita bukan menggurui, tapi sebenarnya teman belajar gitu. Belum tentu yang dari kampus itu lebih baik dari masyarakat. Mungkin kita lebih dulu membaca, tapi kedalaman dari
pengetahuan tentang hubungan dengan alam dan lain sebagainya bisa jadi lebih daleman orang yang ada di kampung dan di pelosok pelosok hutan itu. Jadi prinsipnya adalah kalau belajar berarti ada kerendahan hati, tidak mengguruin gitu. Tidak menganggap paling tahu dan tidak menganggap paling pintar terhadap mereka. Yang kedua bertindak. Berarti kita juga ikut melakukan perubahan dari hal yang nanti kita sebut sebagai masalah dari masyarakat adat. Yang ketiga bersama, artinya terlibat, ada emansipatoris, terlibat nyata dengan mereka. Tidak hanya dari jauh, kita juga hidup live in misalnya. Kalau nanti ada penelitian yang sifatnya partisipatif, itu makanya kita wajib metode live in. Tidak bisa meneliti masalah adat secara partisipatoris misalnya, tapi dilakukan di kota, kita hanya dari jarak jauh. Yang terakhir, setara. Tadi selain setara dalam hal sosial, juga ada dimensi humanis, memanusiakan. Artinya, mungkin masyarakat adat menurut standar kita yang orang kota kelihatannya masih tradisional, pakaiannya nggak mau menutup. Mungkin kalau misalnya Tobelo Dalam itu di Sulawesi, di Halmahera Timur itu nggak mau menutup dadanya, laki-laki maupun perempuan. Itu agak sulit kita terima di dalam standar kita. Tapi mereka punya filosofi sendiri mengapa itu dilakukan. Kemudian orang Papua mungkin punya filosofi sendiri bagaimana mereka berpakaian. Nah, dalam melihat kayak begitu, kita nggak boleh mengukur dalam posisi kita, karena belum tentu standar yang kita sebut baik menurut kita itu baik menurut mereka. Maka sikap humanis artinya memandang manusia secara apa adanya. Nah, itu yang prinsip-prinsip yang eh, mesti ditegakkan ketika kita ngomong eh, teknik partisipatoris dan teknik partisipatif itu. Ya, yang menarik dulu kami dikenalkan, mungkin Mbak Ana juga pernah menyampaikan ini atau Mbak Tita, kalau kita ngomong Tekpar dulu itu dikenalkan filosof dan sastrawan Cina ini yang namanya Lao Tzu, namanya banyak ada Lao Xi, ada Lao Tzu. Eh, Dia hidup di abad keempat sebelum Masehi di Cina. Ini kira-kira merangkum semua teknik-teknik partisipatif itu. Bahkan di dalam pengorganisasian rakyat, dalam metode PAR misalnya, Participatory Action Research, itu rujukannya sama. Kalau teman-teman semuanya ingin melakukan teknik partisipatif, kira-kira filosofi dasarnya itu ini. Datangilah masyarakat, tinggallah bersama mereka, cintai mereka, mulailah dari apa yang mereka ketahui, bekerjalah bersama mereka, bangunlah dengan apa yang mereka miliki. Setelah kerja keras selesai dan tujuan tercapai, masyarakat akan berkata, kami telah melakukannya sendiri. Ini kan indah sekali. Artinya dalam teknik partisipatif itu, subjeknya itu nanti masyarakat. Sehebat apapun yang kita lakukan, belum disebut sukses kalau pahlawannya masih kita. Artinya kita masih membuat ketergantungan gitu. Kalau mereka menganggap bahwa program kita berhasil, tapi karena ada Mas Eko, ada Mbak Hana, ada Mbak Tita, Mas Cepi itu belum berhasil kalau dalam konteks partisipatif yang asli atau yang sejati inilah kira-kira. Kalau yang sejati adalah kalau mereka merasa bahwa yang dilakukan oleh kita semuanya itu hanya memfasilitasi, lalu mereka merasa kami melakukannya sendiri, bukan karena kita yang dari orang luar. Nah, ini yang prinsip mendasar yang mungkin teman-teman di sini eh, nanti kalau ingin lebih jauh mendalami teknik partisipatif ini dasarnya adalah begitu. Jadi subjek perubahan itu harus dikembalikan ke masyarakat, bukan kita. Jadi kalau kita punya program mengatasnamakan partisipatif, tapi mereka tergantung sama kita dan pahlawannya kita, nah itu ada yang salah, perlu ada evaluasi. Begitu kira-kira prinsip-prinsip itu. Nah, saya nggak tahu ini mahasiswa ini saya mau godain Mbak Hana, apakah sudah hadir semua ya? Boleh nggak saya tanya-tanya ya teman-teman? Kan, silahkan. Ya ya, teman-teman ada siapa saja ini? Ada nama-nama Vira, Mbak Vira, ada Revalina, Sulaiman. Boleh nggak ya saya tanya teman-teman? Kan di dalam teknik prinsip dasar partisipatif itu ada kepedulian nyata.
Nah, ini ada 4 gambar, kita golongan yang mana? Boleh ya nanti komentar ya teman-teman. Boleh teman-teman? Ada yang Mungkin di merespon? chat Adakah yang merespon? saja responnya. Ada Oke Kak ya. Didi, Oke. ada Kak Didi. Nanti Mas Cepi kalau ada yang raise hand, kasih tahu saya ya, Mas. Oke. Siap, Gambar pertama. Mas. Nah, ini ada orang jalan, terus di bawahnya ada kulit kulit pisang. Kalau kulit pisang ini taruhlah ini masalah di masyarakat adat atau masyarakat di desa. Nanti ini ya, prinsipnya adalah kepedulian nyata, ya, prinsip dasarnya. Kita golongan orang yang mana. Nah, kalau orang kayak gini, kalau ini kulit pisang ini adalah masalah yang ada di desa atau di masyarakat adat, lalu ada sikap orang kayak begini, ini kira-kira golongan orang yang seperti apa ya? Ada yang mau komentar nggak? Resen dong, nanti bisa di open sama atau sudah bisa open sendiri. Ada yang mau komentar? Mungkin Kak Ai tuh Pak tadi boleh katanya merespon. Oh, Kak Aik, Ai Mulyana silahkan. silakan komentar gambar ini. Kira-kira ini golongan orang yang bagaimana kalau melihat masalah ini? Silakan. Oh Baik, Kak, oh ya. Ya, terima Kak Aik. kasih atas kesempatannya. Baik, saya izin coba menjawab, Bapak. Kalau Ya. menurut saya, berarti kalau misalkan kulit pisang itu diasumsikan sebagai masalah, berarti orang itu adalah orang yang tidak peduli terhadap masalah. Hmm. Artinya orang itu tidak memiliki kepedulian dalam melihat masalah. Jadi orang itu mungkin bisa jadi karena karena kulit pisang itu sudah tidak ada di jalurnya, jadi ya dia merasa bahwa kulit pisang itu tuh udah tidak akan mengganggu jalannya Oh, orang gitu. itu gitu. Jadi dia kalau selama masalah itu tidak mengganggu orang Hmm. ini, sehingga itu tidak akan menjadi masalah untuk dirinya gitu. Padahal belum tentu kan nanti Untuk karena orang lain kulit ya. pisangnya masih ada ya di jalan, belum orang lain siapa tahu nanti menginjak dan terjatuh gitu. Oh, oke. Mungkin seperti itu, Oh, Bapak. bagus sekali. Makasih, Mbak Aik. Makasih. Ini katanya Mbak Aik ini contoh orang yang cuek gitu ya, cuek ya, gak peduli. Oke, kita contoh yang kedua, Mbak, teman-teman. Nah, kalau ini apa ya? Siapa yang mau komentar? Kalau tadi eh, lewat sambil bersiul di gambarnya. Kalau ini ada yang komentar selain Mbak Aik, ada siapa di sini? Mbak Nurul ini mahasiswa ya? Atau Mbak Helen ada? Andrea Siahaan, siap? Ya, itu atau siapa? Ada yang mau komentar? Kalau ini gambar apa? Ada yang mau komentar? Mungkin komentarnya melalui chat boleh ya. Oh iya, boleh juga melalui chat. Tapi agak cepat karena ada 4. Oh, Mbak Aik, boleh ada yang lain? Tadi Ya, mungkin ada Kak Desta atau Kak Nurul yang mau chat langsung. Kak Desta, Kak Nurul mau komentar? Ini jenis yang mana? Kalau ada masalah, Izin memberikan komentar, Bapak. silakan. Terkait dengan Komentar. gambar ini, kemungkinan adalah bentuk secara langsung bahwa orang ini eh, kurang bisa mengontrol emosi sehingga menampilkan hal-hal yang kurang berkenan gitu. Mungkin kata-kata kasar atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, oke. Dia teriak-teriak ya. Tapi masalahnya ini kira-kira diatasi nggak, Kakak, Kak Nurul? Kurang bisa menjelaskan, Bapak, kalau tidak ada gambar selanjutnya. Oh iya, iya, iya. Pinter, pinter Kak Nurul, pinter. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini jenis-jenis Mbak Nurul, tidak sama. Tadi kan jenis pertama kalau melihat masalah seperti ini. Lalu bukan kelanjutan, ini bukan kelanjutan. Ini jenis yang kedua. Kalau melihat masalah kayak gini, kata Mbak Nurul ini suka ngomong aja, ini kata-kata jelek dan lain. Masalahnya tetap ya di kulit pisang. Nah, ini kalau kata Nurul ini belum selesai. Nah, yang ketiga, ini jenis yang kayak apa kalau melihat masalah? Jadi selain Kak Nurul siapa? Tadi mana? Oh, ini ada Mas Didi.
Menurut saya gambar ini menggambarkan tong kosong nyaring bunyinya. Sang ibu tahu bahwa perilaku membuang sampah pisang sembarang adalah salah, tapi tidak ada hal yang dia lakukan untuk memperbaiki masalah. Wah, ya. Makasih Mas Didi Halim. Kalau yang ini, teman-teman, ini tadi komentar Mas Halim, Mas Didi untuk ini. Yang ini, ada yang mau langsung open mic? Siapa? Mbak Vira? Atau siapa? Ada mau komentar? Kak Desta nih, ada Kak Desta, Desta, ada Desta, Kak Ana Sabrina. Ana Sabrina. Komentar sedikit saja. Ya, Silakan. terus Ada? berpikir atau mau di chat gitu. Boleh. Ada yang mau komentar yang ini? Oh, ada yang komentar, Pak. Oh ya, Nah, gambar ini merupakan yang benar, mengedukasi kepada masyarakat perilaku yang benar dari kesalahan yang ada. Wah, makasih Mas Didi. Ini yang benar katanya, mengedukasi. Pertanyaan saya Mas Didi, ini kulit pisangnya udah dibuang, udah dibuang lagi belum? Udah dibuang belum? Hmm, sepertinya baru mencontohkan saja ya Pak ya. Masih dipegang di tangan tuh. Ya, belum ya kalau ini ya. Oke, yang terakhir deh, Bu. Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Ini profil jenis yang bagaimana kalau melihat masalah. Saya ulangi ya dari satu ini tadi kata Mbak Nurul ini cuek, ini ya sisanya marah-marah aja. Yang ini yang benar mengedukasi masyarakat katanya. Nah kalau yang ini gimana Mas Didi? Mbak Ai boleh komentar juga. Mbak Nurul silakan. Ada yang komentar sedikit? Ada yang komentar? Oh Mas Didi komentar lagi. Oh Mas Desta. Desta ini perempuan apa laki-laki ya Mbak? Oke. Desta bilang yang keempat ini menyelesaikan masalah tanpa bicara, Tanpa tanpa drama, tanpa banyak drama. drama gitu ya. Gitu kata Kak Desta ini. Kakak Desta Kan, ya. ya, kan Pak Eko ini berarti ngajak-ngajak nggak ya? Nah itu dia, benar Mbak Ana. Oh ini ada Ya, Mbak Ai ya bilang, ada Kak Ai nih. Kak Ai bilang tipe orang yang melihat masalah langsung menyelesaikannya. Nah Langsung. teman-teman, pertanyaan Mbak Hana barusan itu, Bu Hana itu penting gitu. Ini bisa jadi banyak tafsirnya. Kayak gini tadi Mbak Aik menarik tuh, ini kan sudah kelewati dia cuek. Bisa jadi orang lain. Tapi ada yang bilang, kan itu bukan masalah saya. Bisa jadi begitu. Misalnya masyarakat adat punya masalah, ada yang cuek itu bukan masalah saya. Nah, kalau nanti itu ada masalah ini bisanya ngomong saja, tapi nggak menyelesaikan masalah. Tapi ada kata banyak teman, perlu loh orang yang marah-marah itu meskipun nggak menyelesaikan masalah gitu. Karena kalau nggak dimarahi nanti nggak ada yang mau merubah gitu. Sama dengan ini tadi Bu Hana penting, Mbak Hana bilang yang menyampaikan, yang mengedukasi ini penting meskipun kadang dia belum menyelesaikan masalah. Kalau ini katanya nggak usah ngomong-ngomong tapi masalah dibuang, tapi kan belum tentu jadi pelajaran buat orang lain. Nah, itu tidak untuk apa? Eh, tidak untuk menghakimi satu dengan yang lain, tidak. Tetapi untuk merefleksikan, kalau kita ngomong kepedulian yang nyata di dalam teknik partisipatif itu ada jenis-jenis orang itu kepeduliannya yang berbeda-beda semacam ini. Tentu teman-teman nanti bisa mengembangkan lebih jauh. Baik, teman-teman. Kita masuk tadi kalau bab pertama itu tentang apa itu teknik partisipatif, prinsip-prinsipnya apa, prinsip-prinsip dasarnya apa. Sekarang kita masuk karena yang membedakan materi ini adalah masyarakat adat. Mari kita mengenal sedikit siapa yang kita sebut sebagai masyarakat adat itu. Yang pertama, istilah masyarakat adat ini debatnya keras sekali. Orang kayak Mbak Hana, saya ini yang basisnya sosiologi dan mengenal antropologi,
sulit sekali menerima terminologi masyarakat adat ini. Karena jadi komunitas yang eksklusif, yang punya otoriti lebih dari yang lain. Dan seterusnya, ini debatnya keras sekali. Tetapi teman-teman mungkin bisa merujuk salah satu definisi yang banyak digunakan oleh gerakan masyarakat adat atau gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka memfinalkan definisinya sama dengan indigenous people. Tapi sayangnya pemerintah kita nggak mau. Makanya waktu ada Indigenous People Forum atau Indigenous People Day, Indonesia tidak mau ikut merayakan karena dianggap beda masyarakat adat dengan Indigenous People. Nah, ini satu debat sendiri ya teman-teman. Nanti kita masuk lain waktu atau mau diskusi soal ini lain kesempatan. Tapi mari kita pakai satu definisi yang umum digunakan oleh gerakan masyarakat adat di Indonesia. Siapa masyarakat adat itu? Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-menurun. Lalu mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, hukum adat, dan kelembagaan adat dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka. Nah, ini cirinya. Oh, definisinya itu. Ciri-cirinya ada 4 yang membedakan dengan yang bukan adat menurut versi ini, yakni identitas budaya yang sama, mencakup bahasa, spiritualitas, nilai-nilai, sikap, perilaku yang membedakan kelompok sosial satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, masyarakat adat ini punya sistem nilai dan pengetahuan mencakup pengetahuan tradisional berupa pengobatan tradisional, peladangan tradisional, permainan tradisional, sekolah adat, pengetahuan tradisional, maupun inovasi lainnya berbasis adat. Yang ketiga, disebut masyarakat adat karena dia punya wilayah adat atau living space atau ruang hidup, meliputi punya tanah, hutan, laut, sumber daya alam lainnya yang bukan semata-mata untuk produksi ekonomi, tapi juga untuk sistem religi dan sosial budaya lainnya. Nanti saya beri contoh satu gambar biar mudah. Lalu yang keempat, disebut masyarakat adat karena dia punya hukum adat dan kelembagaan adat, yakni aturan-aturan, tata kepengurusan hidup, untuk mengurus diri sendiri, kelompok, sosial, budaya, politik tertentu di komunitas adat itu. Ini kira-kira teman-teman definisi yang bisa kita jadikan rujukan untuk menyebut siapa yang disebut masyarakat adat. Ini debatnya masih keras nanti. Bisa kita juga kalau ada pertanyaan soal ini kita nanti bisa diskusikan. Nah, masyarakat adat ini juga diakui dalam konteks global maupun nasional. Misalnya di pasal 18B ayat 2 itu sudah ada pengakuan tentang siapa yang disebut masyarakat adat itu. Lalu ada juga Undang-Undang HAM internasional, ada UNDRIP ya, United Nations Declaration of Rights of Indigenous People. Ini juga mengakui tentang siapa yang disebut dengan masyarakat adat. Nah, ini nanti teman-teman bisa menjelajah lebih jauh, juga nanti materi ini akan dibagikan. Apa mereka? Juga banyak versi. Saya mengambil versi yang dari masyarakat adat aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kira-kira masyarakat adat itu ada 40 sampai 70 juta jiwa, 20 jutanya sekarang ini tergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ini sebarannya teman-teman, ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, ini ada jumlahnya juga di masing-masing itu. Nanti teman-teman bisa nge-freeze dulu kayaknya. Oh, jadi bukan di saya ya, Mas Cep ya? Bukan, Di Mas bukan di Eko. segmen di Oh iya, sequence. oh iya. Biasanya nanti ini terpental dulu, nanti baru masuk lagi.
Baik, Bu Tita, boleh dibantu di kontak. Oke, Mas Eko-nya udah masuk, tinggal ya. Halo Mas Eko. Maaf, terlempar, Mbak. Oh ya, silahkan Mas Eko Halo? melanjutkan. Aman-aman Mas, mangga Mas. Halo? Si connecting. Suaranya masih putus-putus ya, Ya, Mas. betul. Nanti eh, apa? Saya nyalain gitu ya, Mas ya. Kalau ketika Untuk videonya betul. di ada off aja Mas, sambil saya screen dulu, Nanti nggak apa-apa jadi Mas off ya, cam biar juga, biar lebih stabil. ya. Ya. Apa ya, kita tampilkan share screen-nya aja. Ini terlempar lagi ya. Ya, terlempar lagi. Ya. Soalnya nggak ada kiriman itunya juga, filenya dari, kalau ada ya. Bisa dibantu share ya. Oh, berarti tadi off cam saja. Ya, Nah, untuk nggak apa-apa untuk tampilkan juga. narasinya Mas Eko nanti videonya off, bisa share Iya betul. ya, jadi lebih meminimalisir. Baik, sambil menunggu tadi Pak Eko Cahyono bergabung kembali. Terima kasih kakak semua sudah memberikan pertanyaan melalui chat ya, direct langsung ke saya, nanti akan saya bantu bacakan gitu Mas Cepi. Jadi secara Jepri ada yang menyampaikan pertanyaan dan sudah ada beberapa antrian pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Ini sambil nunggu Mas Eko bisa lihat ya. Ya, silakan. Betul. Yang kita sudah sampai pada halaman terkait dengan definisi masyarakat adat dan perundangan. Mungkin bisa sambil dilihat-lihat lagi. Menarik ya gambarnya ya. Sampai sini bisa lihat atau di bawahnya ya? Oh, ini ya. Nah ini Oke. dasar dasar masyarakat adat. Sudah berganti nomor nggak ya? Atau sudah dikontak Bu Tita ya? Sepertinya ini sedang dikontak Ya. Bu Sudah, Tita. Bu. Ya. Terima kasih Bu Tita. Alhamdulillah nih banyak pertanyaan. Jadi nanti saya membacakan satu persatu. Eh, sudah join nih kan beberapa bagian besar peserta dan sudah memberikan pertanyaan melalui direct message. Masih terkendala mungkin ya tadi Pak Eko dari Jogja ya, Mas Cepi. Oh, bisa lihat. Baik, sambil menunggu Pak Eko, silahkan. Beberapa peserta belum memberikan pertanyaan secara direct message, silahkan ke saya langsung. Masih belum join juga rupanya. Oke, Oh, ini udah ya. ada Mas Eko. Oke. Nanti saya bantu share aja Mas. Oke, Mas, Mbak, Ya, maafkan. Tiba-tiba eh, ya, siap Mas. Silakan oke, lanjut, lanjut. Pak Eko, silakan. Ya, tadi di masalah masyarakat adat, Mas, satu lagi, Mas, satu lagi, Yang ke bawah atau ke atas Mas? satu lagi, ke satu lagi. Nah, iya, maaf teman-teman,
saya lanjutkan. Tadi tiba-tiba hilang. Ya, sayangnya masyarakat adat di Indonesia hingga hari ini masih dipenuhi dengan beragam masalah, baik belum terpenuhinya hak-hak dasar mereka, juga ada konflik-konflik masyarakat adat, hingga marginalisasi atau pengusiran, perampasan tanah, konflik agraria, bahkan juga pelanggaran HAM, sehingga mereka sebenarnya belum berdaulat atas tanah dan alamnya sendiri. Nah, ini nanti bisa dilihat lebih jauh di beberapa buku yang bisa nanti saya rekomendasikan untuk melihat potret-potret masalah masyarakat adat. Kenapa? Eh, kenapa? Lanjut, Mas. Kenapa itu semua terjadi? Nah, karena belum ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Kalaupun ada, baru pada wilayah adatnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu digarisbawahi, teman-teman, kalau nanti kita melakukan teknik partisipatoris, teknik partisipatif dalam masyarakat adat, itu sebenarnya masyarakat adat itu sudah ada sebelum Indonesia dan sudah dihormati dengan adanya Undang-Undang Dasar 45. Tapi sayangnya kemudian pengadministrasiannya oleh pemerintah hingga sekarang belum dilakukan. Sehingga wilayah-wilayah adat itu kayak gambar sebelah kiri ini, mereka karena dianggap nggak punya sertifikat, nggak punya hak atas tanah mereka, maka izin-izin di wilayah mereka itu diberikan oleh negara kepada swasta maupun asing untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, hutan tanaman industri, dan lain-lain, sehingga masyarakat adat terhimpit di tengah-tengah ini, gambar sebelah kiri ini. Nah, padahal wilayah ini sudah didiami mereka puluhan tahun gitu. Mereka sudah jadi masyarakat adat di sana puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ada di sana. Hanya karena mereka belum diakui wilayah adatnya, jadi mereka dianggap wilayah kosong, sehingga dibolehkan izin konsesi dan lain-lain ada di wilayah mereka. Nah, ini yang sampai sekarang menjadi masalah ya, sehingga masyarakat adat sering dipinggirkan, sering dikalahkan dan jadi korban dari pembangunan. Tetapi ada jebakan dalam memahami masyarakat adat, yaitu satu yang disebut dengan glorifikasi. Glorifikasi itu artinya seolah-olah masyarakat adat itu pasti nggak ada salahnya. Nah, seolah-olah masyarakat adat itu nggak ada salahnya, pasti suci gitu. Padahal masyarakat adat juga ada yang jahat, ada yang baik, kira-kira gitu ya. Ada masyarakat adat yang menjual tanahnya atas nama adat, itu ada. Tapi bukan berarti semuanya jahat. Lalu yang kedua romantik. Romantik itu artinya seolah-olah masa lalu mereka kalau dibawa sekarang pasti pas gitu. Kita harus kembali ke masa lalu seperti masyarakat adat. Apa ya, ini kalau jaga hutannya benar, kalau pakaiannya enggak gitu ya, misalnya gitu ya. Atau tradisi adatnya enggak. Tetapi kadang-kadang orang yang romantik ini pokoknya ke masa lalu itu pasti lebih baik dari masa sekarang. Itu romantik. Nah, yang ketiga, jebakan yang salah dalam memahami masyarakat adalah ketika memandang masyarakat adat seolah berwajah tunggal. Misalnya gini, hidup perempuan adat gitu. Ntar dulu perempuan adat istrinya sultan atau istrinya datuk dengan perempuan adat yang nggak punya tanah beda loh, gitu kan? Perempuan adat yang punya tanah luas dengan perempuan adat yang nggak punya tanah beda loh. Jadi waktu ngomong hidup perempuan adat, ntar dulu di dalam masyarakat adat itu macam-macam. Ada perempuan adat yang punya tanah luas, ada perempuan adat istrinya datuk dan lain sebagainya, itu berbeda-beda itu. Nah, sama dengan ngomong hidup petani, ntar dulu petani yang mana? Ada petani yang kaya banget, punya ratusan hektar, dengan petani gurem, petani nggak punya tanah, itu namanya juga petani. Nah, kayak begitu. Ini yang harus disadari, bukan berarti ketika ngomong masyarakat adat tuh mereka pasti baik. Ada juga yang harus kita lihat kadang-kadang mengatasnamakan masyarakat adat. Nah, lanjut Mas Capi. Nah, itulah babak keduanya. Jadi babak keduanya adalah kita mengenal siapa masyarakat adat. Mari kita sekarang menerapkan itu buat teknik-teknik partisipatif seperti apa yang tepat untuk masyarakat adat dengan potret masalahnya di atas. Mari. Maaf Mbak Hana, untuk penyampaian materi tinggal berapa menit? Mbak? Masih
Ada 10 menit. Oh baik, saya paskan 10 menit. Baik, Bang Cepi, bisa dilanjutkan. Ini prinsip pertama, teman-teman semuanya, bahwa masyarakat adat itu punya hubungan yang kompleks dan berlapis dengan tanah dan alamnya. Tidak boleh disederhanakan hanya hubungan ekonomi, gitu. Misalnya ini saya contoh gambar-gambar yang sebelah kiri teman-teman ini, bayangkan ulat sagu aja di Papua ada festivalnya loh. Ulatnya saja itu untuk menunjukkan sagu itu bukan hanya sumber pangan buat masyarakat di Papua, tapi juga untuk budayanya. Ulatnya aja ada festivalnya, pelepahnya bisa untuk pakaian. Nanti ada mama-mama di sana, perempuan adat itu punya tembang-tembang ketika mau panen sagu dan lain-lain. Nanti kalau dusun sagu atau hutan sagunya mereka hilang, yang hilang bukan hanya sumber ekonominya atau karbohidratnya yang hilang, tapi juga budayanya hilang, tradisinya hilang, bahkan peradabannya ikut hilang. Ini contoh kedua, misalnya di masyarakat adat di Kasepuhan Banten Kidul misalnya. Itu banyak, kita tahu namanya Serentahun, ya pesta setelah panen. Apa yang paling mulia di mata mereka? Tanaman itu padi. Padi itu dibayangkan seperti Dewi Sri gitu. Diberi kemuliaan tinggi sekali di mata mereka. Nah, bayangkan kalau nanti hutan mereka rusak atau sawah mereka rusak, padi mereka hilang, yang hilang bukan hanya soal sumber pangannya, padinya saja, tapi semua budaya yang dimiliki mereka yang puncaknya di Serentahun itu, yakni panen padi, pesta panen padi itu ikut hilang itu. Nah, ini bukti bahwa masyarakat adat memandang tanah, air, dan alamnya itu bukan semata untuk komoditi, hanya untuk barang dagangan. Enggak, bahkan mereka punya hubungan yang tidak hanya ekonomi, tapi sosial, budaya, ekologi, sampai religius magic, atau sampai dimensi spiritual. Gitu. Sehingga kalau rusak alam mereka, rusak hutan mereka, rusak laut mereka, rusak kebun mereka, yang rusak bukan hanya tanaman, tapi identitas mereka ikut rusak, budaya mereka ikut rusak. Karena hubungannya ini sangat erat sekali. Lanjut, Mas Epi. Dengan dasar itu, maka kita mesti memperhatikan juga kalau nanti kita melakukan teknik partisipatif di dalam masyarakat adat, harus memahami sejarah lokal. Ini penting banget. Tapi dengan kritis. Sehingga kalau melihat masyarakat adat itu ditarik tidak hanya ketika Orde Baru, Orde Lama, tapi sampai ke era kerajaan. Siapa sih mereka ini? Ini harus hati-hati banget. Karena banyak cerita sejarah yang dibuat oleh kolonial gitu. Kita pas melakukan kajian masyarakat adat, ternyata ada sejarah adat itu yang buat ternyata penjajah. Kami temukan di NTT, kami temukan di Sulawesi, kita temukan di Sumatera, ternyata sejarah adatnya itu yang buat kolonial, bukan yang semestinya. Yang kedua, harus memperhatikan struktur dan stratifikasi atau tingkatan sosial masyarakat adat yang berbeda-beda. Tadi, kadang-kadang ada yang disebut ketua adat itu macam-macam. Tadi saya sebut ada Ondo Afi, ada Ondo Volo, ada orang kuat, dan lain-lain. Juga yang ketiga, kelembagaan dan hukum adat itu kalau teman-teman nanti melakukan teknik partisipatif itu, lihat juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau nanti karena teman-teman lihat nggak ada yang tertulis, terus dikira tidak ada itu kelembagaan adatnya. Lalu mata pencaharian mereka itu tergantung pada alam dengan cara-cara pengelolaannya khas gitu. Lalu pandangan kepada alam isinya juga punya pandangannya khas, mereka melihat alam itu punya fungsi yang macam-macam, bukan hanya sumber pangan, bukan saja sumber ekonomi. Lalu mereka kadang-kadang punya relasi sosial, hubungan sosial antar komunitas yang khas juga. Kadang-kadang misalnya misalnya saya yang temukan di Kepulauan Aru, Maluku, itu masing-masing komunitas ada tuh punya fungsi dan peran yang berbeda berdasarkan mata belang mereka atau identitas mereka. Ada yang mereka itu berperang, ada yang berladang, ada yang melaut, dan lain-lain. Terakhir, yang mesti diperhatikan adalah mereka selalu punya dimensi spiritual. Itu lahir karena mereka dekat dengan alam itu. Oke, lanjut Mas Cepi. Dengan dasar-dasar itu,
Ini contoh teman-teman, bukti dari yang tadi. Ini saya mengizin ke Bang Yusuf Sawaki dari Universitas Papua. Ini contoh suku Yaben di Papua. Agak cepat aja Mas Jebi biar pas 10 menit. Ini suku Yaben tinggal di sini di daerah wilayah distrik Konda, Sorong Selatan. Penyebarannya berdasarkan bahasa. Lanjut, Bang Jebi. Nah, ini saya mau menunjukkan bahwa alam atau hutan itu juga sebagai pengetahuan atau etnobotani buat mereka. Jadi kayak apotek hidup gitu ya, mereka punya apotek sendiri dari hutan. Ini buktinya mereka punya pengetahuan bagaimana mengobati gatal, mengobatin jantung, mengobati perut dan lain-lain. Itu apotek hidup bagi mereka. Lanjut. Hutan juga rumah bagi masyarakat adat Yaben ini. Karena di sanalah mereka sebenarnya berinteraksi, bahkan membuat menokok sagu, hutan sagu itu rumah lah bagi mereka. Lanjut, Ngepi. Juga hutan itu penyedia materi kebudayaan mereka. Misalnya rumbai-rumbai buat ini, lalu alat penangkapnya itu diambil dari hutan, alat-alat adat mereka dari hutan. Lanjut. Hutan juga pendukung hidup dan sumber pangan gitu. Selain untuk perahu, membangun rumah adat, mereka juga mau memosisikan hutan itu sebagai sumber pangan mereka. Ya ini macam-macam, ada sagu, ada hewan, ada pangan dan macam-macam. Dengan begitu hutan itu juga berkontribusi kepada sistem hidup mereka. Artinya hutan itu adalah ilmu pengetahuan bagi mereka, juga sebagai sistem budaya, juga sistem pangan, dan semua ada di hutan itu. Itu yang disebut dengan sistem hidup. Lanjut, Mas. Nah, bayangkan ketika suku Yaben itu hutan yang dengan tujuan banyak fungsi tadi sekarang rusak karena masuknya sawit di wilayah mereka. Hutan mereka dipangkas, digusur semacam ini. Maka apa yang terjadi? Bukan hanya mereka kelaparan, kemiskinan, tapi mereka nggak tahu lagi. Sistem hidup mereka hilang, identitas mereka hilang. Nah ini yang saya tunjukkan bahwa alam dan hutan itu tidak dianggap semata sebagai sumber ekonomi, tapi sistem hidup mereka. Nah, dengan gambaran ini tadi bukti-bukti dari hubungan manusia dengan alam dan adat itu sangat kompleks dan berlapis. Untuk itu, prinsip di dalam teknik partisipatif itu sebenarnya baik yang untuk masyarakat desa maupun masyarakat adat pada dasarnya itu nggak jauh beda. Namun yang terpenting adalah pendasaran dari apa yang saya sampaikan sebelumnya itu yang membedakannya. Prinsip-prinsip dan rambu-rambu yang saya sampaikan itulah yang harus membedakan dari praktik teknik partisipatif ini. Maka yang harus diluruskan adalah tujuannya. Ketika melakukan teknik partisipatif masyarakat adat, maka itu tidak hanya menggali, tapi juga membangun kesadaran untuk penguatan hak masyarakat. Juga harus mengubah cara pandang bahwa masyarakat adat itu bukan yang tertinggal, yang terdalam, tapi juga mereka aktor perubahan dan solusi. Yang ketiga, harus menggeser paradigma bahwa masyarakat adat lagi-lagi bukan objek, tapi dia subjek. Yang keempat adalah, maka teknik partisipatif harus membantu hak masyarakat adat untuk mereka lebih baik kehidupannya. Nah, misalnya teman-teman, nanti kalau teman-teman memakai teknik pemetaan sosial semacam ini, mirip dengan yang pemetaan sosial biasa, tetapi ditambahkan tadi dengan rambu-rambu masyarakat adat. Bagaimana masyarakatnya? Nah, itu kita lihat hubungan manusia dengan hutannya. Lanjut, Mas. Pertanyaan dasarnya misalnya bagaimana masyarakatnya? Nah, itu harus lihat bagaimana masyarakat adat dengan alamnya. Bagaimana masalahnya? Tadi saya sebutkan. Oh, mereka nggak punya hak atas tanah mereka, atas hutan mereka. Siapa saja yang terlibat? Kita akan memetakan siapa saja yang menguasai tanah yang ada mereka. Apa kebutuhannya? Apa potensinya? Apa resikonya? Ditambahkan saja prinsip-prinsip yang ada di atas tadi. Nah, misalnya dalam teknik partisipatif itu kita mengenal teknik pemetaan lanskap ekologis atau transek dan wilayah adat. Ini mirip tekniknya, tapi ditambahkan siapa yang kita undang. Nah, ini yang harus hati-hati. Oh, ini tokoh adat karena apa? Benar nggak itu tokoh adat kayak gitu? Termasuk mau wilayah adat yang mana? Kita harus menemuin orang-orang yang mengerti tentang sejarah adat di situ. Nah, kira-kira tambahannya begitu. Lanjut, Mas Cepi. Juga ini bukti
kalau teman-teman nanti belajar pemetaan partisipatif masyarakat adat, ini sudah ada contoh nanti namanya Badan Registrasi Wilayah Adat, BRWA. Lanjut, Mas Cepi. Nah, ini juga kalau kita nanti ngomong analisis modal sosial dalam tekpar ya, dan teknik-teknik partisipatif, sumber daya alamnya kayak apa, sumber daya manusianya kayak apa, ini teknik ini juga ditambahkan prinsip tadi. Lanjut. Ini juga analisis aktor misalnya yang biasa kita lakukan. Ini juga begitu. Kita tambahkan siapa yang disebut dengan aktor di dalam masyarakat adat itu. Dengan dasar yang pertama sejarah adatnya. Nah, itu yang jadi tambahannya. Juga lalu kalau kita mau membuat teknik pemetaan masalah, sama dengan teknik partisipatif yang lain, hanya siapa yang harus kita undang untuk menjelaskan akar masalah-masalah ini. Nah, ini yang jadi catatan. Terakhir, slide terakhirnya, Mas. Nah, ini adalah analisis cepat konflik agraria di masyarakat adat juga begitu. Kita harus mencari apa akarnya, sebabnya apa. Tidak hanya yang terlihat sekarang, tapi harus kita lihat sejarahnya. Kayak tadi saya sebut, banyak masyarakat adat yang sejarahnya dibuat oleh kolonial, bahkan juga nanti dihilangkan oleh rezim Orde Baru, sehingga mereka nggak disebut lagi sebagai masyarakat adat. Implikasinya apa? Mereka dipindahkan, diusir dari tanahnya sendiri, lalu dibangun banyak hal di atas itu. Kalau kita nggak narik akar masalahnya sampai era kerajaan dan kolonial, justru kita akan luput memahami masalah. Kayaknya udah habis, Mas. Terakhir, ya, ketika kita ngomong masyarakat adat, penutup saya adalah jangan lupa lagu Indonesia Raya stansa 3, yang di sana indah sekali mengatakan, selamatlah rakyatnya, selamatkan putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Ini sudah ada mandat di lagu Indonesia Raya kita, sayangnya sejak Orde Baru sampai sekarang, kita hanya memakai Indonesia Raya stansa 1. Nah, di kami, di Sayugi Institute, kita memulai setiap acara itu pakai stansa 3 untuk mengingatkan tugasnya juga menyelamatkan pulau, laut, negeri, dan rakyat. Izinkan membaca punya W.S. Rendra. Apalah arti kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah arti berpikir jika terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus virtual Ananda sekalian ya, untuk materi yang sudah diberikan. Terima kasih banyak Pak Eko Cahyono yang sudah menyampaikan terkait dengan teknik partisipatif dan kaitannya tadi dengan masyarakat adat. Ya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, mulai dari konsep partisipatif, kemudian bagaimana masyarakat adat, pengertian, dinamika, dan sudut pandang, kemudian bagaimana teknik partisipatif diterapkan ya dengan mempertegas siapa yang harus diundang, siapa yang harus dilibatkan begitu, karena masyarakat adat sering terlupakan bahkan terpinggirkan. Baik, untuk selanjutnya Pak Eko ada sesi tanya jawab, namun kita buka dulu. Adakah yang mau on mic? Ya. Ada yang mau raise hand karena sudah banyak daftar antrian pertanyaan yang dikirimkan secara direct message kepada saya, gitu. Jadi banyak sekali. Ada yang bertanya langsung? Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja yang raise hand ya. Namun saya ingin membacakan, Pak Eko, kita mulai dari pertanyaan yang sudah dikirimkan sejak 9:30 tadi, jam 9.27. Ya. Nah, dari UMKO menanyakan kepada Pak Eko. Yang ingin saya tanyakan adalah tips untuk menghadirkan partisipan. Disebutkan bahwa harus berhati-hati dalam mengundang dan harus ada keterwakilan tiap bidang, begitu. Bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bila partisipan sulit untuk diundang dengan alasan dan sebaliknya, bagaimana bila terdapat 2 atau lebih keterwakilan yang ingin hadir dan memberikan pernyataan yang berbeda. Jadi lebih dari jumlah, tapi yang diharapkan tidak hadir. Silakan Pak Eko. Waduh, pertanyaannya mendasar sekali dan saya pernah merasakan itu, Mbak, sulitnya, Mbak. Ya. Waktu di Papua itu merasa begini. Jadi di kabupaten itu ada undangan untuk perayaan desa adat, Mbak. Tiba-tiba
pihak kabupaten itu mengundang Ondo Afi di sekitar Sentani itu secara serampangan, pokoknya dia dianggap Ondo Afi. Udah hadirlah di sana. Nah, saya dengan sok-sokan tahu itu Mbak, pas ke komunitasnya ketemu Ondo Afi lain, saya bilang gini, selamat Pak Ondo, sudah diakuin desa adatnya. Lalu dia marah, siapa itu yang datang di kabupaten? Itu Ondo Afi perang, saya Ondo Afi tanah. Ternyata, Bu Hana, teman-teman, itu Ondo Afi itu levelnya macam-macam. Ondo Afi ini sebutan pimpinan adat di Papua, wilayah Sentani. Nah, di dalam Ondo Afi itu ada fungsi yang berbeda-beda. Ada Ondo Afi perang, Ondo Afi tanah, ada Ondo Afi seni budaya, dan lain-lain. Nah, yang diundang di kabupaten itu Ondo Afi perang, Mbak. Nggak punya hak harusnya hadir karena urusannya tentang tanah adat. Nah, itu dengan begitu, pertanyaan pertama, tips apa? Tolong kenali struktur adat yang dimiliki oleh mereka. Nah, pertanyaannya, Mbak, kenapa kok orang itu yang diundang kabupaten? Karena pinter bahasa Indonesia, Mbak, dia. Oh, Jadi orang yang diundang tadi, teman-teman, Bu Hana, itu ternyata karena dia mantan BPD dan pinter bahasa Indonesianya, Bang Cepi, Mbak Hana. Jadi dia yang diundang. Lah, untuk Afi Tanah tadi, itu nggak diundang karena bahasa Indonesianya jelek. Tapi karena yang punya hak atas tanah itu adalah untuk Afi Tanah, harusnya dia yang hadir. Soal nggak bisa bahasa Indonesia kan bisa diterjemahkan, gitu ya. Nah, ini antara mereka konflik gara-gara itu. Nah, maka pertanyaan yang menarik dan cerdas tadi adalah jawabannya, tolong dipahami dulu bagaimana sistem adat mereka. Kalau memang tadi misalnya Ondo Afi, kalau hanya Ondo Afi saja itu bisa salah, ya. Bisa jadi kalau di yang lain-lain itu juga kayak begitu. Lalu pertanyaan kedua itu lebih sulit lagi tuh Mbak. Kalau yang mau hadir dua-duanya gimana? ya. Kalau mau hadir dua-duanya, itu harus diselesaikan di tingkat adat mereka. Kalau ini masalah adat, jangan kita yang memutuskan, harus mereka sendiri. Nah, itu yang prinsipnya. Kalau mau hadir dua orang, kalau menurut kepala adatnya atau komunitas adatnya, misalnya, boleh yang satu mewakili pemuda, yang satu orang tua. Boleh dua orang, yang satu mewakili perempuan adat, yang satu tentang laki-laki adat. Misalnya begitu. Tapi prinsipnya jangan kita yang menentukan, tapi mereka yang harus menentukan itu. Nah, ini yang paling penting karena kadang-kadang, Mbak, menurut kita dan menurut mereka itu berbeda. Nah, karena itu ketika tadi pertanyaan bagaimana menentukan representasi untuk hadir, itu tolong keputusannya dikembalikan kepada komunitas adatnya. Nah, itu kira-kira, Mbak. Tentu di prakteknya nggak semudah itu, Mbak Ana. Pasti lebih sulit. Tapi minimal pengalaman saya begitu, Mbak. Ya, baik Pak Eko, ini juga dari Ana Sabrina bertanya tentang prinsip partisipatif nomor 3. Jadi masih nah, Ya. terkait keterwakilan. Tadi dijelaskan Oh. supaya tidak salah menunjuk keterwakilan ketua adat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui keterwakilan adat yang benar? Tadi Pak Eko sudah menjelaskan, dikembalikan lagi kepada kepala adat, kepada masyarakat adat setempat untuk menyepakati gitu ya, Pak Eko? Ya. Tapi kalau boleh nambah, memang saya nggak akan menyebut komunitasnya, Mbak, karena sensitif, tapi ada di Riau, Mbak. Ini juga Oh ya. Di Kampar Kiri Riau. Saya menceritakan ini karena sampai saya nggak menerbitkan penelitian saya untuk menghormati respek pada ini teman-teman gerakan adat. Tapi kira-kira pertanyaan tadi itu relevan. Begini, jadi ketika ada putusan MK 35 dan pengakuan hutan adat itu salah satu yang diakui di wilayah sana. Nah, pimpinan adatnya ternyata sedang ada masalah dengan adat yang lain. Nah, teman yang pimpinan adat yang ini ternyata lebih tadi, Mbak, pimpinan adat yang terkait dengan hukum adat. Lalu yang mempersoalkan adalah ketua adat yang tingkatannya membawai di bawah-bawah ini. Jadi di struktur adat itu teman-teman ada semacam pak camatnya gitu membawai desa-desa. Lah orang taunya yang dibawa ke Jakarta ini yang desa, kepala desanya ini, kepala adat di tingkat desa ini dianggap camat gitu.
Padahal kalau urusan tertentu yang harus diambil itu Pak Camatnya. Pak Camat kan membawai desa-desa ya, kira-kira gitu. Nah, ini tokoh adatnya yang membawai desa-desa ini yang harusnya diundang mewakilin satu acara di Jakarta. Tapi teman-teman salah mengundangnya yang kepala desanya ini. Jadi marah Pak Camatnya ini. Bahkan dia bilang, saya nggak mau ikut-ikutan pengakuan hutan adat karena saya nggak dilibatkan. Nah, itu parah sekali. Nah, balik lagi, itu belajar dari kesalahan. Yang terpenting adalah memperhatikan atau memahami lebih mendalam tentang struktur adat mereka sendiri. Gitu. Jangan menurut kita. Lagi-lagi jebakannya, Mbak, di komunitas adat itu sama dengan di desa ada namanya selebritis adat, selebritis desa. Itu yang ketika kita datang, orang ini selalu di depan. Kalau ada tamu-tamu datang, kenapa? Bisa bahasa Indonesia. Itu aja kadang-kadang. Nah, akhirnya kita harus cek itu kalau ada selebritis adat itu atau selebritis desa itu harus kita cek itu. Ini orang ini benar atau tidak. Nah, kita harus melipir. Kalau dalam bahasa penelitian kita diajarin triangulasi, ya, memastikan ulang, menanyakan sampai dalam 3 perspektif itu kira-kira orang ini bagaimana di mata komunitas. Jadi jangan buru-buru. Kehati-hatian tadi itu harus dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang struktur dan sistem adat mereka. Mungkin itu, Mbak. Kalau mau mengundang, saya ngerti nanti, mengundang FGD gitu ya kira-kira, Mbak. Gimana ya agar nggak salah? Nah, tadi prinsip yang pertama, serahkan siapa yang mewakili menurut mereka sendiri. Yang kedua, kita juga mesti tahu juga, mencari tahu, kira-kira yang mau kita undang itu sudah tepat atau tidak. Kita cek ulang. Jangan hanya karena dekat dan dia bisa bahasa Indonesia, terus kita dahulukan. Nah, itu, Mbak, kira-kira. Oh, berarti triangulasi ini menjadi salah satu teknik yang penting ya dalam Iya, bagian rangkaian dari teknik-teknik partisipatif ke depan yang akan iya. dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Sudah ada 9 yang bertanya. Sebentar saya bacakan. Oh, Sudah banyak. ramai begitu ya di Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. saya. Dari Kak Nurul izin bertanya Bapak, bagaimana membuat keterbukaan masyarakat pedesaan yang kurang terbuka? Mungkin masyarakat adat juga kurang terbuka. Iya, iya. Mungkin terkendala sebagai orang pendatang dan berperan sebagai peneliti. Jadi kita sebagai outsider ya. Terbuka dalam hal ini kurang bisa menjelaskan ya. Terbuka dalam hal ini kurang bisa menjelaskan hal yang digali oleh peneliti begitu. Itu yang pertama. Ya karena tadi masyarakat pedesaan atau masyarakat adat kurang terbuka. Itu dari satu lagi dari Kak Didi. Ya. Dari Kak Didi pertanyaannya, ada dari Kak Revalina terlebih dahulu. Pertanyaan saya, boleh tahu Pak, setahu saya banyak masyarakat adat yang masih suka menentang pada peraturan pemerintah. Jadi apa yang menjadi otoritas masyarakat adat tadi? Begitu. Wow, pertanyaannya keren-keren Mbak Ana. Waduh. Yang tadi yang siapa Mbak yang kurang terbuka tadi namanya yang tanya Mbak? Itu namanya Kak Nurul. Makasih Mbak Nurul dan Mas Didi ya. Saya belum tentu jawaban saya benar, tapi mencoba merespon saja ya untuk diskusi lebih jauh. Bagaimana cara membuka agar keterbukaan itu ada tadi soal pendatang dan satu kalau untuk penelitian ya, kalau untuk penelitian wajib syaratnya sedikit-sedikit tahu bahasa mereka. Oh, gitu. Itu kunci banget. Meskipun cuma terima kasih, itu mereka bangga banget. Misalnya kalau saya datang ke Batak Danau Toba itu, saya hanya ngafalin permisi, terima kasih sama apa kabar. Nah, itu yang saya hafalin dulu. Ke Papua juga gitu, misalnya ke Maluku juga gitu. Misalnya kalau di Batak, mau latih godang, opung, mau latih godang, omah. Jangan bisanya itu aja. Terima kasih banyak aslinya, Mbak. Mau latih godang gitu. Kalau orang di Halmahera itu tabea, tabea kakak, tabea. Terima kasih. Itu sebenarnya cara kita mendekatkan ke mereka sehingga mereka merasa wah dia mau loh pakai bahasa kita gitu. Itu bahasa kata kuncinya bahasa. Yang kedua, jangan-jangan yang membuat terbuka kita berjarak dengan mereka. Belum dipercayain oleh mereka. Nah, dalam penelitian sosial dipercayain itu mendapatkan kepercayaan itu syarat mutlak.
Karena itu dalam penelitian partisipatif, kalau nanti jadinya penelitian ya, bukan hanya teknik, kalau sudah penelitian partisipatif, syarat pertama, minggu pertama yang dilakukan adalah membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini dengan cara yang paling mudah adalah live in, hidup bersama mereka. Kalau teman-teman tinggal di hotel, penelitian kemudian siang sampai pagi sampai siang balik lagi ke hotel, nggak terjalin hubungan itu. Biarpun 3 hari, kalau kita intensif, misalnya, tekniknya sederhana, ikut dari bangun sampai tidur lagi. Kalau mereka masak, kita ikut-ikut. Meskipun nggak bisa masak juga, cuma nemenin, bawain apa. Kalau dia kerja, kita ikut ke ladang, dan lain-lain. Tujuannya satu, dipercayain oleh mereka. Nah, itu kata kunci. Kalau belum dipercaya mereka, nggak mungkin mereka terbuka. Saya punya ukuran sederhana, Mbak Ana. Ini mungkin berlaku untuk umum, tidak hanya orang desa dan masyarakat adat. Kalau mereka sudah curhat, nah itu sudah dipercaya itu. Kalau sudah curhat, Bang Cepi, gini Bang, saya mau cerita nih. Ini perkebunan sawit ini di sini nih yang bikin masalah Bang. Tapi jangan bilang-bilang ya. Kalau ada sudah bilang, jangan bilang-bilang itu Mbak Ana, wah itu udah dipercayain banget itu, udah dipercayain banget. Nah, ada banyak teknik nanti untuk bisa mudah itu. Saya nggak merokok, teman-teman. Eh, tapi kalau penelitian di wilayah tertentu, saya bawa, kalau di Papua bawa sirih pinang. Wow, jangan pernah masuk ke komunitas ada di Papua nggak bawa sirih pinang. Karena itu simbol kita tamu, menghormati tuan rumah. Itu bawa sirih pinang. Sirih pinang itu bukti. Nanti di tempat lain beda lagi, di tempat lain beda lagi. Itu contoh. Nah, kadang saya bawa rokok, saya nggak ngerokok, tapi ketika kumpul dengan mereka itu, ternyata rokok itu kadang pengganti penghormatan itu. Nah, hari pertama saya pura-pura ngerokok itu, tapi saya nggak menyarankan ya, kalau nggak mau ngerokok silakan. Maksud saya ini teknik. Saya tinggal rokok itu, Bang Cepi. Terus saya dipanggil teman-teman. Bang Eko rokoknya ketinggalan. Oh, nggak usah. Silakan dinikmati aja. Oh iya ya, terima kasih. Besoknya Mbak Ana, kita nggak pengen wawancara, udah dipanggil. Bang Eko sini cerita dulu. Udah semua cerita udah keluar semuanya itu. Oh Kalau iya, iya. ibu-ibu biasanya ikut masak, Mbak. Oh Ikut gitu. masak, bantu. Oh, Mas Eko tuh masak. Kenapa? Mas Eko Saya tuh juga sering ikut bantu-bantu paling masak-masak yang bisa ya paling ngupasin bawang merah, ngupasin bawang putihnya sambil ngobrol lah itu merasa terbuka nanti. Lah kalau teman-teman cuma bawa buku terus mau wawancara gini, ah itu namanya tukang sensus itu, bukan peneliti itu. Tukang sensus itu orang nggak akan terbuka. Ibu siapa namanya, sejarahnya di sini bagaimana? Nggak akan mau. Satu lagi Mbak, satu lagi. Jangan dikira wilayah masyarakat adat yang sering diteliti itu nggak punya teknik ngadepi peneliti loh. Hati-hati. Orang saya Mas Gunretno, Mbak Gunarti, yang dari masyarakat adat Samin, Mbak, mungkin Ya. Mbak Ana tahu di Kendeng, di Jawa Tengah itu, dia sudah punya paket, Mbak. Kalau ada peneliti, alah dia paling tanya ini, saya jawab ini. Alah dia tanya ini, saya jawab ini. Mereka udah bosen diteliti itu, Mbak. Jadi sudah paketan. Dikasih tahu ini, dikasih tahu ini, udah paket aja. Pertanyaannya, dapat nggak? Bisa nggak dapat kita penelitian? Ya itu ada di penelitian yang lain, tinggal mengutip aja. Nggak ada yang baru loh. Nah itu juga karena nggak dipercaya. Maka rebut hatinya dulu, nanti bisa terbuka. Bahasa dan merebut hati. Ya, bahasa merebut hati dan hanya bisa terjadi kalau kita live in dan hidup bareng mereka dengan jujur, dengan tulus. Itu Mbak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Eko. Banyak sekali tipsnya ya. Ini buat Kak Nurul Oh Firdaus. iya, sama Mas Didi tadi Mbak. Satu Oh, lagi. Kenapa menentang kamu? ya, itu dari Revalina. Tadi Oh, saya Revalina. dari Kak Didi tadi sudah disampaikan dari Kak Revalina. Jadi yang menjadi otoritas masyarakat adat itu apa apabila menentang peraturan pemerintah gitu? Nah, ini yang paling paling konkret itu kalau soal tanah itu, Kak Resalina. Ini kita sayangnya hukum kita itu, hukum negara kita itu hukum yang namanya positivistik, legal. Mintanya harus ada bukti tertulis. Sehingga masyarakat adat Rempang di daerah Riau atau di daerah Batam digusur misalnya,
masyarakat suku Balik digusur di IKN, Kalimantan Tengah, banyak masyarakat adat digusur, itu selalu ditanyakan, emang kamu punya sertifikat? Apa buktinya kamu tinggal di sini? Mana buktinya sertifikatmu? Nah, kalau pertanyaan gitu ya nggak ada. Tapi jangan lupa, Kak Reselina, bahwa mereka lebih dulu ada sebelum Indonesia ada loh. Kan sertifikat dibuat belakangan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana agar mereka bisa diakuin? Nah, belakangan ini sudah mulai ada pengakuan-pengakuan itu, tapi ala negara. Nah, teman-teman di gerakan adat sekarang mau mengusulkan namanya pluralisme hukum. Artinya apa? Pengakuan itu tidak harus dari negara sebenarnya. Harus diakuin memang mereka punya pluralisme hukum itu. Misalnya, banyak masyarakat adat takut mencuri bukan karena mau takut dipenjara oleh polisi. Karena takut sanksi adat. Banyak masyarakat adat tidak mau menebang hutan bukan karena takut sama Kementerian Lingkungan atau Kementerian Kehutanan. Bukan masyarakat adat takut mencemari laut, bukan takut kalau Kementerian KKP, Kementerian Kelautan, bukan. Tapi karena sanksi adat. Dan seterusnya juga ketika takut berbuat jahat atau membunuh orang, bukan takut sama polisi, takut sama masyarakat. Tapi kenapa ketika urusannya tanah, kok aturannya selalu pakai hanya negara gitu? Aturan adat kok nggak dipakai? Termasuk penyelesaian konflik adat. Di Papua itu lebih banyak penyelesaian adat selesai kalau pakai bakar batu misalnya. Bakar batu selesai masalah, tapi kalau melibatin polisi nggak akan selesai-selesai. Nah, artinya ada monopoli hukum sekarang ini versi negara. Nah, apa otoritas mereka? Otoritasnya sejarah, Mbak. Sejarah mereka ada di situ lebih dulu lama dibanding Indonesia. Masalahnya tidak ada legalitisnya aja. Nah, nanti kalau pakai Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, Mbak Reselnya ada 20 tahun berturut-turut orang tinggal di satu wilayah, mereka punya hak atas tanah. Atas dasar itulah harusnya negara memberi pengakuan pada mereka. Apakah dipakai ini, Mbak? Enggak dipakai. Yang banyak yang dikasih izin tuh malah ke perusahaan, masalah adat sering dikalahkan. Itu, mereka punya otoritas berbasis sejarah dan asal-usul. Gitu, Mbak. Tapi memang berat. Sudah, Mbak. Betul, terima kasih Pak Eko, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Kak Revalina ya. Pak Eko, waktu kita hanya tinggal 20 menit lagi, saya bacakan saja dulu ya beberapa Ya, pertanyaan Mbak. boleh. Nanti Saya mencatatnya nih, Mbak. di akumulasi jawabannya oleh Pak Ya, Eko. siap. Dari Kak Didi Halim nih. Baru-baru ini ramai mengenai salah satu masalah terkait eksploitasi wanita di masyarakat adat Baduy, di mana sekarang suku Baduy memang sudah sangat dekat dengan masyarakat modern. Apakah di masa yang akan datang kemungkinan masyarakat adat ini akan hilang dengan sendirinya? Ya, tadi ya eksploitasi wanita di masyarakat adat Baduy. Gitu ya, Pak Ya, Eko. Dari saya Kak catat. Adrian, izin Ya, bertanya, siapa, apakah Mbak? terdapat kesulitan tersendiri? Oke, dari Kak Andrean, Andrean. Ya. iya. Izin bertanya, apakah terdapat kesulitan tersendiri dalam menerapkan teknik partisipatif pada masyarakat yang sudah mengenal teknologi dan masyarakat yang masih awam atau belum mengenal teknologi? Jadi, ada teknik partisipatorisnya kan tadi yang sudah disampaikan ya, ada Ya. transe, kemudian pohon masalah, begitu kan tadi ya, apa atau kalender musim. Nah, bagaimana nih kalau di masyarakat yang sudah mengenal teknologi dan yang belum mengenal teknologi? Gitu ya, Pak Eko ya. Sudah saya catat. Ya, Mbak. Oke. Dari Kak Ai Mulyana. Hai, ya. Ya, izin menyampaikan pertanyaan. Tentu dalam pelaksanaan teknik partisipatoris ini, pendekatan kepada masyarakat adalah yang penting dilakukan. Begitupun dengan pendekatan yang dilakukan pada masyarakat adat berbeda. Namun kita juga belum tentu memahami adat. Nah, jadi bagaimana agar memahami adat perlu waktu pastinya ya kan, apalagi harus memahami struktur sebelum mengundang, sementara acara sering deadline kan ya dilakukan mendadak gitu ya Pak. Belum Ya. tahu strukturnya, bertanya siapa sih yang diundang lah, mereka lah yang mengusulkannya begitu. Ternyata yang diusulkan selebritis begitu ya. Jadi, nah, Kak Ai kembali menanyakan Pak Eko, apa pendekatan yang perlu dilakukan? Itu dari Kak Ai ya. Ya. Selanjutnya dari Kak Silvi,
Amalis. Silvi. Ya, saya Iya, catat. Pak, mengapa tanah dan sumber-sumber agraria tidak sepenuhnya dianggap sebagai barang dagangan atau komoditas? Dan apa risiko yang mungkin timbul jika pengelolaan tanah dan sumber-sumber agraria diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar? Gitu kan. Jadi kan harus Ya, ruang untuk masyarakat adat mengelola. Tapi ini bagaimana bila diserahkan pada mekanisme pasar? Baik, selanjutnya dari Kak Marsa. Marsha. Ya, Oke. saya izin bertanya. Setiap masyarakat adat tentunya memiliki aturan yang diyakini pada tiap wilayah adatnya. Namun pada konteks perkembangan zaman yang sudah mengalami banyak perubahan, mereka masih enggan menolak perkembangan yang masuk karena dianggap menentang aturan dari adatnya. Lalu Hmm. bagaimana mengatasinya agar masyarakat adat tetap bertahan namun mengikuti perkembangan zaman ya seperti di Baduy, ya, Kampung Naga atau mungkin suku Sakai atau di Papua gitu. Bagaimana ya mereka kok bisa bertahan gitu Pak Eko dan Pak. Kemudian dari Vira Anissa, Pak, apa tantangan terbesar yang tentunya dihadapi dalam menerapkan teknik partisipatif di masyarakat adat? Bagaimana membangun kepercayaan begitu ya. Tadi ada yang sudah disampaikan di awal itu ditanyakan kembali oleh Kak Vira Anissa. Ya, Kemudian Kak Lutfiah, Lutfiah. ya Ya. Kak Lutfiah, kembali menanyakan Pak bagaimana pendekatan yang baik kepada masyarakat adat yang menolak diskusi tadi. Ya, itu bisa Ya, diulang tadi Kak Lutfiah menanyakan kembali. ya, Kemudian dari Kak Harahap, Harahap. Ya. bagaimana solusinya terkait permasalahan pembangunan apapun ya yang dibangun di atas daerah mereka. Sedangkan MA ini tidak memiliki haknya dalam undang-undangnya masyarakat adat kan tadi ya, dengan legalitas hukum positif tadi, yang membuat aktor-aktor mudah semena-mena pembangunan di masyarakat adat. Bagaimana kita agar terus melestarikan dan bahkan memunculkan kembali adat-adat yang hilang atau sudah hilang karena pembangunan yang tidak sesuai tersebut. Mungkin bertanya dari sisi kita sekarang harus apa gitu segala mudah mungkin ya dari insight seperti itu. Dan terakhir dari Indriana, bukan hanya Indriana tapi Indriana Hidayat ya, ekokatnya. Pak, bagaimana menghadapi masyarakat adat yang sedang berkonflik dengan pihak luar seperti pemerintah? Apabila kita mendekati masyarakat, kita akan dipersulit sama aparat. Kalau dekat dengan aparat, kita sulit dengan masyarakat. Ya dua sisi mata uang yang sulit menentukan pilihan. Demikian Pak Eko silakan dirangkumkan karena kita masih punya waktu sampai ya 10 menit ke depan untuk meramukan karena banyak ya pertanyaan yang menarik dari para peserta. Silakan Pak Eko. Terima kasih Mbak Ana udah membacakan. Ini teman-teman Mas Didi, Andrean, Mas Andrean, Mbak Ai, Mbak Silvi, Marsha, Vira, Lutfiah, Harahap, Indriana, saya mencatat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita nanti diskusi lebih jauh ya karena forum ini terbatas. Nanti nomor saya bagi kalau nggak bisa rampung di forum ini kita bisa lanjut diskusi lewat WA dan telepon. Dari yang terakhir soal positioning ya ketika ada konflik Mbak Indriana, kayak apa kita? Tergantung kita mau advokasi kasus atau hanya penelitian. Tapi kalau advokasi kasus jelas harus kita ada di mana. Banyak peneliti diusir ketika masyarakat adat sedang konflik dia masuk malah dia netral. Ini banyak kasus Mbak Ana. Banyak kasus, saya mau penelitian tentang masyarakat adat. Di sini Pak, oke, kami sedang berkonflik. Lalu penelitian Anda untuk apa? Saya hanya memetakan argumen yang pro dan kontra yang sedang konflik apa. Pasti diusir Mbak. Pasti diusir. Caranya gimana? Ya harus menjelaskan posisi kita. Ya posisi kita misalnya harus berpihak ke masyarakat adat yang tertindas itu. Nanti kita berkontribusi untuk menyumbang bagaimana agar mereka tidak jadi diusir. Tidak jadi misalnya tak diusir dari tanahnya. Loh, bagaimana Mas kok bisa
Apa boleh penelitian berpihak? Nah, itu nanti soal metodologi. Bagaimana sih penelitian eh, yang menaruh secara moral kepemihakan kepada kelompok yang korban tadi. Nah, itu soal positioning politik itu menentukan. Kecuali Anda membawa program pemerintah ke masyarakat adat, itu beda lagi. Nah, ini yang posisi ini jadi penting. Tergantung hati dan pikiran kita mau berpihak kemana, itu menentukan nanti ciri masuknya. Gitu, Mbak. Lalu Mas Harahap, ini menarik banget, Mbak. Bagaimana agar tidak semena-mena aktor-aktor itu masuk masyarakat, ada solusinya atas pembangunan. Menurut saya, eh, musyawarah dengan masyarakat adat itu menjadi kunci. Mereka tidak anti pembangunan loh, Mas. Tapi pembangunan dengan cara apa dan bagaimana. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kata kuncinya. Mereka bisa diajak musyawarah kok. Misalnya, kita nanti ketemu yang namanya tata ruang adat. Kalau di masyarakat adat Kasepuan ada namanya luweng tutupan, luweng titipan, luweng garapan. Nah, ini tata ruang adat ada hutan larangan, hutan tutupan, hutan garapan. Kalau proyek itu masih di hutan garapan ya boleh. Tapi kalau dia masuk ke hutan larangan ya nggak boleh. Nah, disitulah ada negosiasi, Mas. Musyawarah itu boleh dilakukan ketika itu wilayah memang bukan wilayah yang dilarang. Nah, kadang-kadang kan kita nggak mau tahu pengetahuan adat itu, lalu digusur saja mereka. Ya marah mereka. Lalu yang tadi pertanyaannya, bagaimana menggali adat yang hilang? Nah, ini menarik banget, Mas Harahap, teman-teman semuanya. People Water Forum kemarin, atau Water Forum di Bali, pertemuan negara-negara di dunia untuk menjawab krisis air di Bali beberapa waktu lalu, itu jawabannya sederhana, Mas Harahap. Kalau mau mengatasi krisis air di dunia hari ini secara global, kembali ke kearifan lokal, kembali ke nilai-nilai adat. Nah, ternyata menggali kearifan dan nilai-nilai adat itu jadi solusi buat masalah sekarang ini. Nanti ketemu kalau Mas Harap mau di Kesepuhan Kuningan itu ada namanya Patanjala. Patanjala itu sistem untuk memelihara air. Nanti ada namanya macam-macam di tiap daerah. Nah, itu yang menurut saya penting. Lalu Mbak Lutfiah, pendekatan yang paling baik yang menolak diskusi tadi kayak apa? Ya, kalau cara kita salah masuk, kita harus akuin. Mungkin dia nggak mau diskusi. Tapi kalau cara masuk kita benar, pasti akan diterima untuk sama mereka. Salah satunya, kita ikut adat yang mereka miliki tadi. Kalau di Papua bawa sirih pinang, kita minta dianterin, ketemu sama pimpinannya dulu, jangan langsung yang ketua adatnya dulu, silaturahimnya, dan lain-lain. Kalau kita masuknya benar, pasti ketemu, Mbak. Salah satunya dengan cara memahami adat mereka dulu. Lalu Mbak Vira, tantangan terbesar bangun kepercayaan tadi. Ya, tadi saya ulang sedikit saja bahwa ya kita kalau dasarnya tulus, kita menghormati mereka, pasti mereka akan terbangun kepercayaan ke kita. Tapi kalau kita udah niatnya mengguruin, kalau niatnya kita udah mau mengajari mereka dan sok tahu, kita lebih mengatakan lebih hebat dari mereka, nggak akan ketemu. Ukurannya mungkin di hati kita. Kalau kita niat belajar sama mereka, pasti ketemu, Mbak. Begitu. Lalu Mbak Marsha punya atur adaptasi. Nah, Kampung Naga kok bisa bertahan? Itu menarik, Mbak. Mereka itu punya strategi. Di Baduy itu ada Baduy dalam, Baduy luar. Di Kajang, Kesepuhan masyarakat adat Kajang Sulawesi Selatan, itu ada Kajang luar, Kajang dalam. Itu strategi mereka. Bagi yang nggak kuat alam Baduy yang awal, silahkan keluar. Kalau nggak kuat, nggak pakai HP, jangan pakai Baduy dalam. Kamu Baduy luar. Kajang juga begitu. Kalau kamu nggak kuat nggak pingin nonton TV, karena nggak boleh secara adat, kamu keluarlah jadi Kajang luar. Nah, di situ boleh nonton TV. Nah, mereka tuh punya strategi adaptasi, Mbak. Termasuk Kampung Naga itu. Kapan boleh dan tidak boleh itu diatur. Kayak gitu. Nah, lalu Mbak Silvi, mengapa tanah dan sumber agraria disebut barang dagangan dan apa resikonya kalau diserahkan ke pasar? Itu saya kutip tadi di satu slide. Karena Mbak, kalau alam mereka hanya barang dagangan, itu menghilangkan fungsi-fungsi yang kompleks tadi.
bukan hanya fungsi ekonomi, tapi fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi lingkungan, bahkan fungsi spiritual itu hilang, Pak. Kayak saya contohkan tadi suku di Papua itu. Kalau itu hanya jadi kebun sagu, hanya hutan, hanya jadi barang dagangan, ya aja digusur jadi sawit itu, Pak. Digusur jadi tambang gitu. Nah, itu resikonya. Kalau itu apa resikonya? Ya habis, mereka bukan hanya hilang sumber pangannya, tapi peradabannya juga hilang gitu. Budayanya hilang, tradisinya hilang. Itu resikonya kayak gitu, Mbak. Mas Andrean, ya gimana kesulitannya kalau masyarakat adat yang teknologi dan tidak punya teknologi atau modern dan tradisional? Menurut saya yang menentukan adalah kesulitan kita adalah tadi dipercaya atau tidak. Nah, kalau kita belum dipercayai oleh mereka, sulit kita masuk. Tapi kalau kita mampu merebut kepercayaannya dengan cara-cara yang tulus tadi, ya kita akan mudah. Baik masyarakat modern maupun tradisional. Yang terakhir, Mas Didi, eksploitasi ke wanita Baduy yang kemarin itu kayak apa? Nah, ini Mbak, penting banget. Saya tadi bilang jangan romantik melihat masyarakat adat. Di dalam sistem adat ada juga yang jelek. Salah satunya itu Mbak, Mas Didi, posisi perempuan seringkali subordinat, seringkali rendah banget di beberapa masyarakat adat. Yang kedua, ada namanya sistem perbudakan di masyarakat adat itu. Kenapa? Karena ada struktur ya, ada darah biru, ada apa ya namanya, darah kotor ya namanya, darah biru, darah biasa, dan orang yang nggak punya darah biru. Nah, yang orang kayak berdarah biru itu kalau di dalam struktur adat itu hanya jadi budak. Nah, kalau kerajaan dulu kan ada budak ya, ada kawulo, ada priayi, ada. Nah, itu juga nggak boleh digunakan. Itu teman-teman gerakan adat mau menghilangkan posisi perempuan adat harus tinggi. Seperti sekarang. Termasuk tadi nggak boleh ada perbudakan lagi. Jangan sampai atas nama sistem adat masih memelihara perbudakan itu. Nah, dalam sistem adat ada yang kayak begitu. Ada yang jelek yang harus kita hilangkan. Nah, itu kira-kira Mbak beberapa, maka kesimpulannya semakin kita bisa memahamin masyarakat adat menurut mereka sendiri, bukan menurut kita, memudahkan kita untuk mendapatkan kepercayaan itu. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan-jangan kita kadang-kadang merasa sok tahu, udah paling tahu tentang mereka. Lalu kadang-kadang kita merasa lebih pandai, lebih pintar, lalu menggurui mereka. Mulailah dengan niat mau belajar dengan mereka. Dengan rendah hati semacam itu, biasanya memudahkan banyak jalan menuju kepercayaan. Begitu Mbak kira-kira. Baik, berikan aplaus yang meriah secara virtual kepada Pak Eko yang sudah menjawab seluruh pertanyaan pada diskusi kita hari ini. Ya, ramai sekali di chat Zoom, dan Pak Eko sudah menjawab satu persatu semuanya. Ya, mari kita berikan reaction terbaik ya untuk pemateri kita hari ini. Dan Pak Eko tepat di pukul 10.40 karena keterbatasan waktu, maka sesi ini saya mohon izin untuk mengakhiri, namun kita bisa lanjut di sesi yang lain. Tentunya nanti Pak Eko bisa memberikan nomor kontaknya apabila Anda sekalian ya ingin untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik, Pak Eko, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan, atas diskusi yang sangat padat begitu ya. Untuk para Ananda sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian walaupun melalui direct message, tapi kami sangat senang atas respon yang positif Pak Eko untuk materi kali ini, disambut dengan semangat. Bagus, Mbak. Bagus, Mbak. Betul. Pertanyaannya terima kasih. Sudah sampaikan kepada Bu Tita ya bahwa para mahasiswa kita berpikir kritis, kemudian mengikuti sesi ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa merespon dengan baik. Baik Pak Eko, demikian dari saya selaku moderator untuk diskusi kita pagi ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya mohon izin mengembalikan kembali kepada Bu Tita dan Mas Cepi. Terima kasih Pak Eko dan Anda sekalian. Silakan Bu Tita. Terima kasih Mbak Ana sudah dipandu dengan baik. Baik, terima kasih Pak Eko dan Bu Hana. Selanjutnya mungkin dari Mas Cepi untuk share sertifikat untuk Mas Eko. Oke, baik gitu Bu. Teman-teman, HP saya ada di chat kolom ya, kolom chatnya ini. Silahkan kalau mau lanjut diskusi nanti.
Ya, baik Pak Eko, saya yakin ya teman-teman meskipun responsif dalam silence atau Iya. komunikatif di Kalau dalam pertanyaannya, weh, Oke dapat Mas Eko, sertifikat. ini sertifikat virtual dulu, nanti paket lengkapnya mungkin dikirim dari Mbak Rika ya. Terima kasih, Mas Cepi. Terima Terima kasih. kasih Mas Eko, sangat efektif sekali Mas Eko. Ya, Dan ini untuk yang dulu sekda. terima kasih, Mas ya, Cepi. Oke. baik, terima kasih Bu Tita, Mas Kevin, dan tim panitia semua. Ya, kasih semuanya. Baik, Sip. terima kasih. Semoga dapat diterima nanti sertifikatnya. Dan selanjutnya silakan kita foto bersama Mas Cepi, Oh ya, Pak Eko, Oke, dan ini udah di penghujung sesi 3. Saya minta izin untuk di on cam dulu ya teman-teman pesertanya ya. Ini Kak Ai Mulyana ini juga Ai Mulyana SKPM ini ya. Iya, Ibu. Selamat ya, sudah sidang sudah wisuda. Baik, Mulyana. Oke. Share screen. Sudah dihitung Mas ya, kami sudah siap senyum semua. Terima kasih nih. Oh, ternyata ini Kak Harahap, Kak Andrea, Kak Kira. Oke, tinggal 1, 2, 3. Ya, masih kita tunggu. Oke, baik, yang ada dulu aja. Saya minta izin untuk komunitas kegiatannya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yang Mbak Indriana belum ini, baru Hana Indriana aja nih. Baik, dengan gaya yang lain boleh 1, 2, 3. Oh, Mas Eko-nya udah keluar duluan, kayaknya udah terpental ya. Baik, Mbak Tita, tugas kita udah selesai kayaknya nih. Saya kasih Oke, ke Mbak baik. Tita ya. Terima kasih atas kehadiran tadi Pak Eko dan Bu Hana serta teman-teman peserta. Dan kami akan lanjutkan kembali nanti di pukul 13 selanjutnya dengan link Zoom yang sama. Baik, terima kasih banyak juga kepada Mas Cepi ya. Dan sampai jumpa nanti di pukul 13. Sekian dari kami. Selamat sholat Jumat bagi yang melaksanakan. Dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Eko, Terima terima kasih kasih. Mbak Tita. Pak Eko, terima Ya, Pak kasih. Eko, Bu Mbak Hana, Hana, terima kasih. ya Mas Cepi, teman-teman serta terima kasih. teman-teman Saya izin peserta. ending. Ya, Pak Cepi dan tonton semuanya. Jin live terima ya. kasih.